Salat witir ada yang melaksanakan sesudah isya sebelum tidur, ada yang melaksanakan sesudah tahajud. Bagaimana melaksanakannya kalau 2 kali? Ya Aba Bakrin mata tutiru. Hai Abu Bakar, engkau salat witir bila? Kata Abu Bakar, ba'dal atama. Aku witir sesudah isya. Langsung witir, langsung tidur. Nabi tanya Umar, ya Umar mata tutiru. Kata Umar, fi akhiril lail. Aku witir tengah malam. Itu menunjukkan witir waktunya 2, sebelum tidur dan tengah malam. Tapi ada hadis yang ketiga, la witrani, tak boleh 2 kali witir fi lailatin, dalam semalam. Tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Maka yang sudah witir sesudah tarawih, nanti malam bangun tahajud saja, tak usah witir lagi. Tapi yang sudah tarawih balik, makanya kalau ada orang habis tarawih balik, anaknya nanya, mak, itu bapak tuh kok balik? Dia witirnya nanti malam. Walaupun tak semua yang balik itu mau witir. Banyak juga yang mau menghabiskan kolak 2 mangkuk. Ustaz Somad yang dihormati, apa hukum wanita salat berjamaah di masjid? Sudah dibahas. Sekarang masjid kami ibu-ibu tak mau lagi salat ke masjid. Lebih baik di rumah katanya. Lebih baik di dalam ruangan, lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Hadis ini kronologisnya ada. Bila, kapan orang lebih baik dalam tempat yang sempit? Ketika terjadi fitnah. Di Palestina tak boleh ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Di masjid alhamdulillah, apa ada tentara Israel di balik pokok ubi yang sedang minta-intai. Siapa yang keluar dari masjid ditangkap oleh tentara Israel? Ada? Itu di bawah pokok kelapa ada tentara Israel. Ustaz, saat ini sedang gencar adu argumen, perang di internet antara pendukung ulama dan pendukung penista. Orang-orang sibuk memperolok ulama dan habaib. Bagaimana kita menyikapi hal ini Pak Ustaz? Kalau bisa menolong dengan argumen, tolong. Yang pandai buat meme, buat. Yang pandai ceramah, buat khutbah. Adik-adik yang pandai buat video Instagram 1 menit, upload. Tolong, jadilah anda tentara-tentara ulama dan tentara-tentara Allah, cyber army. Kalau tak sanggup, saya sanggup menolong Pak Ustaz. Terus pulsa pula tak ada. Tak ada paket, bolehlah 2 giga. Tolong, jangan diam. Aku tak pernah khawatir tentang hak dan batil, kata Sayyidina Ali. Yang aku khawatirkan adalah orang yang benar diam, sehingga orang yang batil merasa benar. Orang yang benar diam semua, sehingga orang batil merasa kami benar. Karena orang benar diam. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam adalah setan bisu. Tolong jelaskan adab seorang suami kepada istri, kewajiban suami terhadap istri. Iko panjang nih. Ini namanya kursus pranikah. Ustadz Mustafa Umar sudah membuat namanya kursus pranikah di Masjid Al-Falah. Tapi yang banyak ikut yang sudah nikah pula. Karena katanya banyak suami maunya dilayani saja. Kok suami Fir'aun? Hak ibu terhadap suami ada 5. Yang pertama, makan sesuai kemampuan dia. Jangan dia pas-pasan ibu minta makan di Apollo. Yang kedua, pakaian. Jangan ibu minta pakaian sutra mahal-mahal, semeter 50 juta. Yang ketiga, tempat tinggal. Mintalah tempat tinggal yang sesuai kemampuan. Jangan suruh dia ngutang sampai suami gantung diri gara-gara. Makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah. Yang ketiga, pendidikan. Suami mendidik ibu, sholat ibu, puasa ibu. Yang bangun nih malam nanti tahajud bapak. Yang membangunkan masak itu suami. Suami mengambil air, memercikkan ke wajah istri. Bangun. Itu kalau udah nikah 20 tahun. Tapi yang baru 2 bulan, wake up my darling. Jadi yang membangunkan ibu itu bapak. Sekarang yang terbalik-balik. Istri itu pula membawa air setimbo. Abang bangun apa tidak? Oleh sebab itu, maka dibuat pengajian menjelang puasa supaya jelas mana kiper, mana back, mana striker, mana penyerang. Banyak sekarang kiper pula maju ke depan. Ini penting ini. Makan, pakai, pendidikan,
Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Perhatian. Sekarang banyak suami tak perhatian sama istri. Asik main game online saja. Maka ada perhatian. Adinda, kau nampaknya seperti bidadari. Perempuan itu tak boleh dipanggil namanya. Mana ada Nabi pernah manggil Aisyah? Apa kata Nabi kepada Aisyah? Ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerahan. Aisyah kalau kena cahaya matahari kemerahan, maka dipanggil ya Humairah. Bini saya hitam Pak Ustaz. Panggil aja lah Humairah, untuk menyenangkan hati dia. Ya Humairah. Jangan panggil. Ini suami jujur betul. Bini hitam dipanggilnya Hajar Aswad. Kita sering bersilaturahim ke rumah orang, sangat kita kenal, dekat. Tapi orang yang kita datangi tak pernah ke rumah kita. Akhirnya kita pun tak mau lagi ke rumahnya. Apakah mereka termasuk memutuskan silaturahim? Bedakan antara putus dengan berjarak. Putus dengan berjarak itu beda. Kita datang silaturahim, setelah itu kita segan, bukan berarti putus. Putus itu artinya ada permusuhan. Aku sampai mati takkan ke rumah dia. Itu tak boleh. Begitu mau meninggal pesan ke anak menantu, anak engkau jangan nikah sama anak cucu cicit dia 77 keturunan. Itu yang tak boleh tuh. Menjaga jarak ya tak apa-apa. Nama saya Arman Syah Adam. Saya selalu mendengar jagalah hati. Ini Agim. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, jangan kau sakiti, kata Agim. Jauhi penyakit hati seperti sifat iri, dengki, bahkan dijadikan lagu. Alah dinyanyikanlah. Yang ingin saya tanyakan, yang manakah penyakit hati itu Pak Ustaz? Setahu saya sakit liper. Penyakit liper itu penyakit hati yang zahir. Sedangkan yang dimaksud ika penyakit batin. Hasad, riya, sum'ah, takbur, syirik, fasik, sombong, busuk hati, kepala batutui, hati berbulu. Maka setelah bersihkan, barulah diisi ridha, qanaah, tawakal, sabar, zikir. Makanya yang pertama kali bersihkan hati. Salat nomor 3. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang membersihkan hati. Setelah itu dia berzikir. Setelah itu baru sholat. Bersihkan. Caranya Pak Ustadz 2 SKS. Bagaimana cara mendidik anak supaya anak cepat mengerti? Mendidik anak dipilih dari mulai memilih gurunya. Gurunya siapa? Amaknya. Memilih emaknya. Kalau emaknya rajin baca Quran, insya Allah. Emaknya rajin sholat, insya Allah. Maka pilih dari emaknya. Bagi yang lajang-lajang belum menikah, kalian pilih. Bagi yang sudah memilih, jaga ajalah yang ada itu. Jangan pula gara-gara ini mencari yang baru. Setelah itu main suruh masukkan ke pendidikan agama, masukkan ke MAN 2 model, masukkan ke MTSN, masukkan ke SMA IT, SMA IT, SMP IT, boarding school, pesantren. Itu tembok terakhir lagi. Politik kacau, ekonomi kacau. Satu-satunya yang bisa memperbaiki pendidikan Islam. Kalau pendidikannya kacau, habislah, hancur kita. Bagaimana supaya anak bisa berbakti kepada orang tua dan taat beribadah kepada Allah? Man la yarham la yurham. Kalau kita tak berbakti kepada emak kita, jangan mimpi anak kita akan berbakti kepada kita. Tengok bunyi doanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Sayangilah kedua orang tuaku kama rabbayani. Sebagaimana dia mendidik aku, pendidikannya mesti diperbaiki. Masukkan ke pendidikan agama. Tak tahan saya berpisah sama anak saya Pak Ustaz. Anaknya sekolah di mana? Di Kubang. Anak sekolah di Kubang, dia tak tahan pisah. Saya pisah sama mak saya 4 tahun tak balik kampung. Mak saya di Pelalawan, saya di Mesir 4 tahun. 1998 September berangkat, 2002 Desember baru pulang.
Walaupun kuliah saya sudah selesai 3 tahun 10 bulan, tapi saya menunggu ijazah 3-4 tahun 3 bulan baru saya pulang. Sampai lupa saya muka emak saya macam mana.